Oke, Fani. Aku baru selesai menyapu di belakang kasir. Aku langsung ke belakang meletakkan sapu. Tiba-tiba aku melihat Mbak Nisa berjalan ke arah toilet bersama teman laki-lakinya yang waktu itu aku lihat, bernama Arya. Ketika aku tegur, Mbak Nisa kaget. Mungkin Mbak Nisa merasa kepergok kalau sedang bersama laki-laki lain. Apa Mbak Nisa sudah menikah dengan Arya ya? Aku dengar dari karyawan-karyawan yang sedang ngerumpi. Mereka sudah sangat dekat. Tadi saja katanya Mbak Nisa berkeliling toko berbelanja menemani Arya. Tapi sepertinya belum menikah. Kalau sudah menikah, tentunya Mbak Nisa yang belanja ditemani Arya, bukan kebalikannya. Aneh ya, masa masih punya suami kok sudah dekat dengan laki-laki lain? Apa Bang Firsa dan Mbak Nisa sudah bercerai ya? Tapi Bang Firsa tidak pernah berbicara soal itu. Tidak pernah satu kali pun membahas soal perceraian. Aku berharapnya mereka bercerai. Terus aku dan Bang Firsa dapat harta gono gini. Uang Mbak Nisa ada banyak sekali. Hasil penjualan rumah kemarin saja sudah miliaran. Belum lagi mobil. Kalau misal dibagi dua dengan Bang Firsa, masing-masing masih dapat nominal miliaran. Lumayan sekali kan? Aku jadi kaya mendadak. Aku langsung minta Bang Firsa belikan rumah yang bagus dan mobil 2 unit. Untukku dan untuk Bang Firsa. Nikmat sekali membayangkan jadi orang kaya. Pan, ngapel WC kok sambil ngelamun? Itu masih banyak sabunnya. Nanti orang bisa kepleset. Suara Ika mengguyarkan lamunanku yang aku ingin jadi orang kaya. Saat tersadar dari lamunan, ternyata aku sedang menyikat toilet. Nasib jadi tukang ngosrek WC. Semoga segera terwujud perceraian Bang Firza dan Mbak Nisa. Aku akan menyuruh Bang Firza menceraikan Mbak Nisa dan menuntut harta golong gini. Woi Van, ngelamun lagi. Keburu ada pengunjung yang kesini. Itu sabun masih di mana-mana. Ucap Ika lagi. Oh iya kah, aku lagi gak fokus banget ini. Ucapku. Aku perhatiin semenjak kamu menyapa Bu Nisa tadi, kamu kok ngelamun terus. Kerjaan gak beres-beres. Apa kamu ditegur Bu Nisa soal pekerjaan? Tanyanya. Bu Nisa siapa sih? Aku gak maksud. Tanyaku bingung. Apa yang dimaksud Ika? Kamu tadi kan nyapa Bu Nisa yang pakai blazer coklat, yang lagi jalan sama cowok tadi loh, ke arah belakang. Ucapnya. Oh, apa Mbak Nisa yang dimaksud Ika? Ya, tadi Mbak Nisa yang pakai blazer coklat. Oh itu, aku cuma menyapa, mau ke toilet ya. Itu aja kok. Terus dia jawabnya, mau buru-buru gitu. Jawabku. Oh, kirain kamu ditegur masalah pekerjaan. Ucapnya. Jadi Mbak Nisa pemilik toko ini. Yang kemarin mereka bilang, Bu Nisa itu ternyata memang benar Mbak Nisa. Wah, nasib. Aku di sini jadi tukang sapu dan tukang pelnya toko Mbak Nisa. Di rumahnya aku jadi pembantunya. Kenapa nasibku selalu seperti ini? Enggak kah? Ngomong-ngomong, cowok itu tadi suami atau pacarnya Bu Nisa ya kak? Tanyaku. Dengar-dengar sih itu pacarnya. Bu Nisa sedang proses bercerai sama suaminya. Jawab Ika. Jadi Mbak Nisa dan Bang Firza sedang proses bercerai. Yes, akhirnya impianku untuk menjadi orang kaya segera terkabul. Harta gunung gini semoga segera datang kepadaku. Oh gitu, berceraikan apa? Tanyaku pada Ika. Kurang tahu karena apa? Jawabnya. Nanti aku mau bilang ke Bang Firza kalau Mbak Nisa pemilik toko ini.
biar Bang Firza mudah mencari Mbak Nisa. Supaya Bang Firza bisa menuntut harta gunung ini. Kalau bisa toko ini juga dibagi dua juga. Kan modalnya pasti hasil dari usaha mereka berdua. Hari ini aku bekerja dengan semangat. Tidak sabar rasanya menunggu sore ini. Aku ingin segera pulang. Aku ingin cepat-cepat berbicara pada Bang Firza. Bang, pemilik toko tempatku bekerja itu Mbak Nisa loh bang. Ucapku bersemangat saat kami sudah di motor hendak pulang. Apa dek? Yang bener dek? Tanya Bang Firza. Sontak Bang Firza menghentikan sepeda motornya mendadak ke arah kiri. Sampai aku terkejut. Pelan-pelan dong bang. Aduh, nanti kalau jatuh gimana? Ucapku merasakan degup jantung karena kaget. Serius dek? Mbak Nisa yang punya toko itu? Tanya Bang Firza menoleh ke arahku penuh harap. Iya, serius bang. Tadi aku lihat ada Mbak Nisa bareng sama Arya di toko. Karyawan pada bilang itu toko Mbak Nisa. Sedangkan Arya itu pacarnya Mbak Nisa. Ucapku menggebu-gebu. Raut wajah Bang Firza seketika berubah menjadi merah padam. Abang kenapa? Bukannya senang ya karena Mbak Nisa sudah ketemu. Abang gak perlu susah-susah lagi mencari Mbak Nisa. Karena toko Mbak Nisa sudah ketemu. Ucapku. Tadi masih ada Mbak Nisa nggak di toko dek? Tanya Bang Firza. Kurang tahu bang, aku ketemunya tadi siang. Jawabku. Benarkah Mbak Nisa pacaran sama Arya? Tanyanya seperti menahan emosi. Ya gitu kata karyawan-karyawan. Jawabku. Pantas saja Mbak Nisa menggugat cerai abang. Ucap Bang Firza seperti menahan beban berat. Apa? Mbak Nisa menceraikan abang? Terus abang tuntut harta karun gininya ya bang? Biar kita nggak hidup susah gini. Ucapnya. Abang nggak mau cerai dengan Mbak Nisa. Kasihan Azam masih kecil. Ucapnya. Ya, abang ini nggak bisa diajak kompromi. Mbak Nisa itu sudah nggak suka sama abang. Buktinya sering banget berduaan sama Arya. Arya sering ke toko bawa bunga. Kadang bawa bingkisan. Ucapku memanas-manasi Bang Firza. Yang bener dek. Ucapnya. Benar dong. Aku saja lihat sendiri kok. Jawabku. Ayo kita pulang. Ucapnya cepat. POV Firza. Aku memutuskan untuk tidak membuntuti Nisa lagi. Aku takut Nisa marah, kemudian lebih nekat lagi. Aku langsung kembali ke toko tempat Fani bekerja untuk menjemputnya pulang. Lama banget sih bang, jemputnya. Aku sudah setengah jam nih nunggu di sini. Berutu Fani saat aku sampai di parkiran toko. Maaf telat dek, tadi abang ada keperluan. Ucapku. Fani langsung naik ke motor. Panjang perjalanan pulang, aku hanya diam, terngiang-ngiang ucapan Nisa tadi. Apakah tega aku menceraikan Fani? Terus nanti aku tinggal di mana jika aku menceraikan Fani? Nanti aku jadi gerandangan karena tidak punya tempat tinggal. Nisa ingin aku menceraikan Fani, tapi katanya sudah terlambat. Terus aku harus bagaimana? Nanti coba aku kirim pesan WhatsApp ke Nisa. Bang, tumben dari tadi diam saja. Ucap Fani menepuk pundakku dari belakang. Gak ada apa-apa dek, jawabku. Bang, gajian masih lama ya? Aku gak sabar pengen gajian, mau beli baju baru. Ucapnya.
Kerja belum ada 2 minggu kok sudah mikir gajian, Dek. Gajian nanti kalau sudah 1 bulan. Ingat, jangan boros-boros. Uangnya ditabung, ucapku. Gak apa-apa, Bang. Kalau gaji pertama buat shopping, biar tambah semangat kerjanya, ujarnya. Terserah deh, ujarku. Keesokan harinya aku mengirim pesan kepada Nisa. Dek, abang mau menceraikan Fani, tapi abang gak punya tempat tinggal. Abang sekarang tinggal di rumah Fani. Kalau abang menceraikan Fani, nanti abang jadi gelandangan. Kalau tinggal di rumah mama, gak mungkin. Mama kemarin kesini marah-marah karena adik sama Azam pergi. Jadi gimana, Dek? Aku mengirim pesan WhatsApp ke nomor Nisa. Aku pandangi pesanku yang cukup lama belum dibaca. Menit kemudian, tanda centang 2 sudah berubah menjadi warna biru. Sebagai tanda kalau pesanku sudah dibuka. Lama tidak dibalasnya, tapi aku selalu setia menunggu balasannya. Kalau ditelepon, Nisa tidak pernah mau mengangkat. Akhirnya muncul balasan dari Nisa. Aku membukanya dengan gugup. Aku berharap mendapat kabar baik dari Nisa setelah pertemuanku kemarin dengannya. Aku akan mentransfer sejumlah uang ke rekening abang, cukup untuk membeli rumah untuk tempat tinggal abang. Tapi dengan syarat, ceraikan Fani terlebih dahulu. Aku tidak mau uang hasil jerih payah kita berdua dinikmati oleh Fani yang tidak pernah ikut membantu mencari uang. Aku tidak ikhlas. Aku membaca pesan balasan dari Nisa. Oh, jadi begitu maunya Nisa. Kalau abang menceraikan Fani terlebih dahulu, terus nanti abang tinggal di mana? Sebelum adik mengirim uang ke abang. Apa abang tidur di masjid-masjid? Abang gak punya uang sama sekali untuk mengontrak rumah. Abang juga gak ada uang untuk menggugat cerai Fani. Tolong kasih modal abang untuk menceraikan Fani, Dek. Karena semua pakai uang, sedangkan abang gak punya uang sama sekali. Aku mengirim pesan lagi ke Nisa. Barusan, aku sudah mentransfer uang 10 juta rupiah ke rekening abang. Abang bisa mengontrak rumah dan menggugat cerai Fani. Aku berkali-kali membaca pesan dari Nisa. Alhamdulillah, Nisa mengirimiku uang. Nisa pasti tidak tega denganku. Aku mengecek SMS bankingku. Benar sudah ada masuk uang nominal 10 juta rupiah. Iya, Dek. Terima kasih ya. Besok mulai abang urus. Adik tolong cabut gugatan cerainya ke abang ya. Abang mohon. Ingat Azam ya, Dek. Aku mengirim pesan lagi. Namun sudah bermenit-menit tidak ada balasan dari Nisa. Aku niat akan menjemput Fani pulang kerja, karena hari sudah sore. Rencananya, nanti malam aku akan mengutarakan keinginanku untuk menceraikan Fani. Besok aku akan pindah ke rumah kontrakan, tapi aku siap tidaknya berpisah dari Fani. Walaupun aku belum pernah malam pertama dengannya, tapi rasa cinta dan sayang kepada Fani amat besar. Saat perjalanan pulang dari toko akan ke rumah, Fani bercerita kalau tadi ketemu Nisa di toko, dan ternyata pemilik toko tempat Fani bekerja adalah Nisa. Aku tidak menyangka kalau ternyata Nisa berada tidak jauh dariku dan Fani. Bersyukur aku semakin mudah jika akan mencarinya lagi. Tapi Fani bercerita kalau Nisa sudah sangat dekat dengan Arya. Katanya mereka berpacaran, dan semua tahunya Nisa sedang proses bercerai. Aku panas sekali mendengar cerita dari Fani. Aku harus bagaimana?
Nanti aku kirim pesan WhatsApp lagi ke Nisa, menanyakan kebenarannya. Sungguh, aku tidak sanggup jika Nisa benar-benar melakukan itu. Aku tidak sanggup. Dek, ternyata adik pemilik toko tempat Fani bekerja ya. Fani jadi OG. Apa benar adik berpacaran dengan Arya? Abang dengar dari karyawan-karyawan toko adik. Adik sudah sangat dekat dengan Arya. Isi pesan untuk Nisa. Aku langsung mengklik tombol kirim ke nomor WhatsApp Nisa. Tidak lama kemudian, masuk balasan dari Nisa. Aku dan Arya hanya berteman. Balasan singkat dari Nisa. Syukurlah kalau begitu. Abang mohon adik jangan dekat dengan laki-laki lain, karena bisa menimbulkan fitnah. Balasan dariku. Tidak ada balasan lagi dari Nisa. Malam ini, aku tidak bisa tidur. Aku ingin mengutarakan rencana cerai kepada Fani, tapi aku merasa tidak tega. Bersambung.